Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahrul Amarudin di tutorial bahasa pemrograman C. Nah, pada materi kali ini kita udah disampai di materi yang kedua, yaitu membuat program C untuk yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke kode programnya, di sini ada poin penting buat teman-teman. Yang pertama, mungkin nanti yang akan sering saya ucapkan, yaitu yang pertama sintaks. Nah, apa sih sintaks itu? Sintaks adalah aturan penulisan kode program. Jadi biasanya kan mungkin teman-teman kalau yang sudah familiar mungkin udah tahu ya, tapi mungkin bagi yang belum familiar, kadang ada temennya kayak bilang gini, oh program C sintaknya kayak gimana, nah sintaknya kayak gimana, oh sintaks ini salah, oh sintaks error dan lain-lain. Nah, jadi mungkin nanti kedepannya mungkin juga teman-teman akan familiar, tapi perlu saya tekankan di sini kalau sintaks itu aturan penulisan kode program. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, berarti setiap bahasa pemrograman punya sintaks sendiri-sendiri? Ya, betul, jawabannya betul. Setiap bahasa pemrograman punya sintaksnya sendiri-sendiri, punya aturan penulisan kode program sendiri-sendiri. Nah, kemudian poin penting yang kedua yaitu library. Nah, apa sih library itu? Library adalah kode program yang sudah dibuat oleh orang lain dan disediakan secara publik atau secara bebas diakses oleh siapa aja untuk dimanfaatkan oleh program yang akan kita buat. Jadi semisal katakanlah teman-teman ingin membuat sebuah program perhitungan. Nah, rumus-rumus perhitungannya sudah disediakan oleh suatu library. Jadi teman-teman tinggal ambil, tinggal pakai, seperti itu. Oke, langsung saja kita bersenang-senang pakai kode programnya. Nah, di materi yang pertama kemarin saya sudah menginstruksikan ke teman-teman, jika teman-teman mengikuti, yaitu menginstal text editor, di mana di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk text editornya. Nah, di sini text editornya akan saya arahkan ke folder ini, bahasa pemrograman C. Kita langsung saja ketikkan kode titik, maka akan terbuka text editornya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dari Microsoft. Teman-teman bebas mau pakai Sublime, mau pakai yang lainnya, terserah. Saya pakai ini aja. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman harus menginstal compiler. Dimana compiler, karena saya menggunakan sistem operasi Linux, saya menggunakan GCC. GCC itu compiler open source yang disediakan untuk sistem operasi Linux, sehingga nanti kita ngecompile-nya bahasa pemrograman yang kode program yang kita bikin di terminal sini aja. Nah, untuk installnya di sini teman-teman kalau yang pengguna Linux cukup ketikkan sudo apt install gcc. GCC. Nah, dia akan menginstal. Nah, di sini GCC saya udah terinstall sehingga bisa langsung kita pakai. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah file, di mana filenya namanya sebenarnya bebas, cuman di sini saya bikin perdana dot, atau kita bikin program hello world ya. Biasanya hello.c. Nah, di sini ekstensi filenya untuk program C itu .c itu. Nah, untuk program yang pertama ini semua program C harus menggunakan library namanya, kalau di C gini sih penulisannya, studio.h. Ternyata ada error karena kita lupa memberikan tanda pagar. Nah, ngoding biasanya gitu sih, kalau
kita jalankan kok nggak jalan, ya pasti ada yang error. Teman-teman nggak perlu panik, cukup dicari aja apa yang salah, diperbaiki, kemudian dicoba lagi seperti itu. Nah, yang pertama kita harus melakukan import library. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, library itu kode program yang sudah dibuat oleh orang lain dan kita tinggal pakai seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah metode namanya main. Nah, di sini ini kok tiba-tiba bisa jadi gini ya gitu, atau void ini apa, main ini apa. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya karena berkaitan, jadi saya nggak ngulang-ulang. Nah, di sini saya coba jalankan program Hello World. Nah, untuk programnya, kode programnya simple aja seperti ini, kita perbaiki. Nah, untuk menjalankannya teman-teman cukup dengan perintah gcc hello, terus nama binary-nya nanti yang akan tersimpan. Di sini error studio.h studio, ya salah. Nah, di sini a.out, maka nah, cara jalankannya gitu teman-teman. Jadi semisal, nah ini a.out kok bisa muncul sendiri. Nah, itu dia adalah hasil compile-nya. Jadi semisal hello.c ini adalah file bumbunya, gcc adalah compilernya. Nah, ketika kita jalankan seperti ini atau seperti ini, hello kan nggak dikenali. Nah, gini dia akan muncul suatu file baru yang menjadi ibaratnya makanan jadinya. Nah, untuk mengetahui makanan ini enak atau tidak kan harus dijalankan. Nah, cara menjalankannya pakai titik spasi, dijalankan. Nah, akan muncul Hello World. Ini programnya yang pertama. Jadi teman-teman kalau melakukan program terus error jangan panik. Bahkan para developer handal, programmer handal pun ketika ngoding juga ada error gitu, santai aja, nggak perlu panik. Nah, kita cari solusinya kayak gimana. Nah, kalau ketemu udah pasti bisa jalan gitu. Atau hello world, atau ini bisa kita ganti juga, semisal selamat datang di channel developer cupu ini. Nah, semisal teman-teman mengganti kode programnya, maka harus menjalankan dikompil dari awal lagi, yaitu dengan perintah gcc spasi nama filenya. Nah, kemudian untuk menjalankannya teman-teman harus merunning file binary yang dihasilkan dari compilernya. Nah, maka programnya akan tampil seperti ini. Untuk yang video kali ini cukup mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ditunggu untuk next video selanjutnya. Terima kasih.